Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marzuki, mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video pembelajaran Hukum Telematika. Dalam video ini akan membahas topik tentang urgensi dunia hukum mengejar kecepatan transformasi cyber. Mari kita saksikan video ini. Selamat menonton dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Konten video ini dibuat dan disusun oleh saya, Muhammad Marzuki, mahasiswa kelas hybrid untuk ujian akhir semester UAS, mata kuliah Hukum Telematika dengan dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati, SH, MH, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, tahun 2025. Latar belakang urgensi dunia hukum untuk mengejar kecepatan transformasi siber sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung dengan sangat cepat, menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum yang ada. Regulasi yang ada seringkali tidak mampu mengimbangi inovasi teknologi, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga hukum perlu mempercepat pembaruan regulasi untuk melindungi masyarakat dari risiko yang muncul akibat kemajuan teknologi. Lemahnya payung hukum membuat masyarakat rentan terhadap kejahatan siber, termasuk kebocoran data pribadi dan penipuan online. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif dalam bentuk peraturan yang lebih ketat, serta peningkatan literasi digital. Transformasi siber memerlukan perhatian serius dari dunia hukum untuk memastikan bahwa regulasi dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber dan memastikan bahwa inovasi dapat berkembang dalam kerangka hukum yang aman dan terjamin. Topik pembahasan kesenjangan antara transformasi siber dan regulasi hukum di Indonesia. Deskripsi perkembangan transformasi siber di Indonesia. Kondisi regulasi hukum terkait cyber law di Indonesia. Kesenjangan dalam regulasi dan respons hukum terhadap isu digital terkini. Dampak kesenjangan terhadap masyarakat dan lembaga hukum. Tantangan utama lembaga hukum dalam menghadapi isu digital, masalah yurisdiksi di era digital. Harmonisasi hukum internasional, tantangan teknis dan sumber daya di lembaga hukum. Rekomendasi strategis untuk pembaruan regulasi hukum di era digital. Prinsip-prinsip regulasi hukum yang responsif terhadap transformasi teknologi. Strategi percepatan pembaruan regulasi. Peran stakeholder dalam mendukung regulasi hukum yang adaptif. Rekomendasi prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Kesenjangan antara transformasi siber dan regulasi hukum di Indonesia. Deskripsi perkembangan transformasi siber di Indonesia. Ini perkembangan industri digital dan teknologi siber terus bergerak cepat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, berupaya mengoptimalkan proses transformasi tersebut guna menghasilkan kemajuan di berbagai sektor. Pemerintah sendiri tengah melakukan pembahasan peta jalan Indonesia Digital yang diharapkan mampu menjadi acuan utama dalam melakukan percepatan transformasi Indonesia di era digital. Dengan lebih dari 200 juta orang yang terhubung dengan internet, teknologi digital adalah komponen fundamental dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengandalkan kekuatan transformatif teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, meningkatkan pelayanan publik, menutup kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan telah meluncurkan rencana transformasi digital yang berpusat pada penguatan pembangunan di 4 pilar: infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital. Kondisi regulasi hukum terkait cyber law di Indonesia. Kondisi regulasi hukum terkait Undang-Undang Cyber Law di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan ancaman siber. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kondisi terkini regulasi hukum di bidang ini.
perkembangan Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan landasan hukum pertama untuk cyber law di Indonesia. Undang-undang ini telah mengalami 2 kali perubahan, dengan yang terbaru disahkan yang bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia di ruang digital. Perubahan ini mencakup pengaturan mengenai identitas digital, perlindungan anak, serta peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan inovatif. Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang dianggap mendesak untuk meningkatkan keamanan infrastruktur digital nasional. Rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur tata kelola keamanan siber di Indonesia. Saat ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menerbitkan 2 peraturan presiden yang mendukung keamanan siber, yaitu tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, Perlindungan Data Pribadi. Selain Undang-Undang ITE, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi langkah awal dalam melindungi data pribadi masyarakat. Namun, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memerlukan pengawasan ketat agar perusahaan mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Kondisi regulasi hukum terkait cyber law di Indonesia menunjukkan kemajuan dengan adanya revisi Undang-Undang ITE dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk kebutuhan untuk menyusun regulasi baru yang lebih komprehensif agar dapat mengatasi isu-isu terkini dalam dunia digital. Penguatan kerjasama antara pemerintah dengan negara-negara lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Kesenjangan dalam regulasi dan respons hukum terhadap isu digital terkini. Keterbatasan regulasi dalam mengatasi tantangan era digital. Regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta, cenderung kurang relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi terkini. Misalnya, isu seperti kecerdasan buatan, AI, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber belum sepenuhnya terakomodasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan kemampuan hukum untuk mengaturnya secara efektif. Di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia, regulasi mereka telah diadaptasi untuk menangani isu-isu mutakhir yang muncul dalam dunia digital, menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperbarui kebijakannya agar tetap relevan ketidaksesuaian antara hukum dan realitas digital. Undang-Undang ITE yang telah mengalami beberapa revisi masih memiliki kelemahan, seperti ketidakjelasan batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum yang seringkali berujung pada kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat. Kesenjangan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum, sehingga tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat digital yang lebih membutuhkan perlindungan hukum daripada sanksi. Hambatan implementasi dalam penegakan hukum. Implementasi hukum di dunia maya seringkali menghadapi tantangan yang signifikan, seperti batas yurisdiksi negara dan kurangnya koordinasi internasional. Dalam kasus kejahatan siber yang melibatkan pelaku lintas negara, Indonesia seringkali kesulitan melakukan penindakan akibat keterbatasan kerja sama internasional yang efektif. Sebaliknya, negara-negara seperti India dan Singapura memiliki mekanisme kerja sama lintas negara yang lebih matang. Kesenjangan kompetensi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum seringkali kurang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus cybercrime yang kompleks. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam upaya penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Kurangnya pelatihan teknis untuk aparat hukum menjadi salah satu kendala utama dalam mengatasi kejahatan dunia maya. Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus. KUHP sebagai sumber hukum utama seringkali tidak cukup fleksibel untuk menangani kejahatan di dunia maya. Prinsip legalitas dalam KUHP menyulitkan pengadilan untuk memberikan keputusan yang adil
dalam kasus kejahatan siber karena unsur-unsur material kejahatan belum sepenuhnya tercakup. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi korban kejahatan siber. Regulasi yang kurang progresif. Regulasi seperti Undang-Undang ITE masih didasarkan pada kerangka hukum yang dibentuk pada awal 2000-an, yang tidak mencakup perkembangan teknologi mutakhir seperti blockchain, cryptocurrency, dan kecerdasan buatan (AI). Sebagai perbandingan, negara lain telah memperkenalkan kebijakan yang lebih progresif untuk mengantisipasi inovasi teknologi ini. Kurangnya kesadaran dan pendidikan hukum digital. Tingkat literasi digital masyarakat masih rendah, yang memperburuk situasi ketika masyarakat menghadapi kasus-kasus terkait hukum digital. Pendekatan atau sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman kepada individu atau entitas yang melanggar hukum atau norma tertentu yang diusulkan oleh Undang-Undang ITE belum cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Kebutuhan akan peraturan khusus. Masih ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan undang-undang khusus yang mengatur masalah perlindungan data pribadi dan keamanan informasi yang saat ini belum diakomodasi secara memadai dalam Undang-Undang ITE maupun regulasi lainnya. Tanpa adanya regulasi yang spesifik, risiko penyalahgunaan data pribadi dan ancaman terhadap privasi masyarakat semakin meningkat. Dampak kesenjangan terhadap masyarakat dan lembaga hukum. Kesenjangan antara regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi digital memberikan dampak serius terhadap masyarakat. Salah satu dampak langsung adalah meningkatnya ketidakpastian hukum dalam kasus cybercrime. Banyak korban kejahatan siber seperti penipuan daring atau pencurian data pribadi kesulitan mendapatkan keadilan karena peraturan yang ada tidak secara spesifik mengatur tindakan tersebut. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum di kalangan masyarakat. Ketidakpastian ini juga mengurangi motivasi masyarakat untuk melaporkan kejahatan, yang pada akhirnya memperburuk tingkat keamanan digital. Dari sisi lembaga hukum, kesenjangan ini menyebabkan sulitnya penegakan hukum yang efektif. Aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki alat atau pelatihan yang memadai untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani kejahatan dunia maya yang canggih. Misalnya, kasus yang melibatkan teknologi blockchain atau AI seringkali tidak dapat diurai dengan metode konvensional yang diajarkan dalam pelatihan hukum tradisional. Ketidakmampuan ini membuat lembaga hukum terlihat tidak responsif terhadap kebutuhan zaman, yang berpotensi merusak reputasinya. Kurangnya koordinasi internasional dalam penanganan cybercrime juga berdampak besar. Dengan sifat internet yang lintas batas, banyak kejahatan siber melibatkan pelaku dari negara lain. Ketiadaan perjanjian ekstradisi atau kerjasama penegakan hukum yang memadai membuat pelaku kejahatan sulit dijangkau. Hal ini memberikan kesan bahwa pelaku kejahatan siber dapat bertindak dengan impunitas yang dapat mendorong lebih banyak orang untuk melakukan kejahatan serupa. Bagi masyarakat digital, kesenjangan ini menciptakan rasa tidak aman. Dengan regulasi yang tidak efektif, perlindungan terhadap data pribadi dan transaksi elektronik menjadi lemah. Akibatnya, banyak individu dan bisnis menjadi korban pelanggaran data atau penipuan yang berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial mereka. Ketidakamanan ini menghambat adopsi teknologi baru yang sebenarnya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Di sisi lain, lembaga hukum menghadapi tekanan besar untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman. Namun tanpa dukungan regulasi yang progresif, mereka seringkali terjebak dalam pendekatan hukum yang kaku. Misalnya, KUHP yang digunakan untuk menangani beberapa kasus siber masih mengandalkan interpretasi luas yang seringkali tidak relevan dengan sifat kejahatan digital modern. Hal ini tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga mengurangi efektivitas hukuman yang dijatuhkan. Kesenjangan ini juga berdampak pada upaya pencegahan kejahatan digital. Regulasi yang tidak adaptif membuat pemerintah dan lembaga hukum kesulitan menyusun program edukasi yang tepat untuk masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri mereka dari kejahatan digital. Rendahnya literasi digital ini memperburuk kerentanan masyarakat terhadap ancaman dunia maya. Secara lebih luas, kesenjangan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Dengan regulasi yang kurang memadai, pelaku bisnis digital menjadi enggan untuk berinvestasi lebih lanjut karena merasa tidak ada jaminan perlindungan hukum yang memadai.
Hal ini mengurangi daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global dan menghambat inovasi teknologi di dalam negeri. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan mengatasi kesenjangan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah secara keseluruhan. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak mampu melindungi mereka, mereka cenderung mencari solusi di luar jalur hukum formal, seperti vigilantisme digital atau penggunaan jasa pihak ketiga yang tidak selalu legal. Hal ini menciptakan siklus yang memperburuk ketidakstabilan hukum dan sosial di era digital. Tantangan utama lembaga hukum dalam menghadapi isu digital. Masalah yurisdiksi di era digital. Era digital telah menghadirkan tantangan baru dalam hal yurisdiksi hukum, terutama dalam konteks lintas negara. Ketika pelanggaran hukum terjadi di dunia maya, masalah muncul dalam menentukan yurisdiksi negara mana yang berwenang untuk mengadili pelaku. Ruang siber yang tidak mengenal batas fisik memungkinkan pelaku kejahatan melakukan tindakan ilegal di satu negara sementara korban atau dampak terjadi di negara lain. Sebagai contoh, kejahatan seperti pencurian data atau serangan siber seringkali melibatkan pelaku dari negara yang berbeda dengan lokasi korban. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih terdapat hambatan dalam menangani kasus-kasus lintas negara akibat keterbatasan yurisdiksi. Untuk mengatasi batasan yurisdiksi ini adalah melalui kerjasama internasional. Indonesia, misalnya, dapat memanfaatkan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Palermo dan kesepakatan regional seperti Deklarasi ASEAN. Selain itu, perjanjian ekstradisi antara negara-negara dapat membantu memastikan pelaku kejahatan siber dapat ditangkap dan diadili di negara yang berwenang. Namun, tantangan harmonisasi hukum antar negara karena perbedaan kebijakan, sistem hukum, dan interpretasi undang-undang, penegakan hukum siber di era digital juga menghadapi kompleksitas yang signifikan. Meskipun hukum Indonesia seperti Undang-Undang ITE dan beberapa pasal dalam KUHP telah memberikan landasan hukum, masih ada celah dalam implementasinya. Misalnya, banyak tindak kejahatan siber yang tidak tercakup secara spesifik dalam KUHP, sehingga memerlukan interpretasi luas oleh hakim untuk menjerat pelaku. Hal ini dapat menyebabkan inkonsen hukum. Selain itu, sifat anonim dari internet dan teknologi enkripsi seringkali menyulitkan proses penyelidikan. Pelaku kejahatan dapat menyembunyikan identitas dan lokasi mereka, sehingga mempersulit otoritas penegak hukum untuk melacak mereka. Hambatan teknis seperti ini diperburuk oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kejahatan siber di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi lebih dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum. Langkah pencegahan juga menjadi aspek penting. Pendekatan punitif harus didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan siber dan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, strategi komprehensif yang melibatkan perbaikan regulasional dan pendekatan berbasis pendidikan dapat membantu mengatasi tantangan yurisdiksi dan penegakan hukum di era digital. Harmonisasi hukum internasional. Harmonisasi hukum internasional dalam isu digital menjadi keharusan seiring dengan perkembangan teknologi yang melampaui batas-batas geografis. Dunia digital membuka peluang besar tetapi juga menghadirkan ancaman baru seperti cybercrime, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran informasi ilegal. Dalam hal ini, hukum internasional berperan sebagai kerangka dasar yang memandu negara-negara dalam menciptakan regulasi yang selaras. Kesepakatan global seperti Konvensi Budapest 2001 tentang cybercrime, misalnya, menjadi tonggak penting dalam membangun kerja sama internasional untuk menangani kejahatan dunia maya. Konvensi ini mengatur aspek-aspek seperti akses ilegal, pengendalian data, dan kejahatan berbasis jaringan, sehingga memberikan acuan bagi negara-negara yang mengadopsinya. Hukum internasional berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai sistem hukum nasional. Dalam isu digital, kesenjangan antara regulasi domestik dapat menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
Sebagai contoh, penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran data pribadi sering terhambat oleh perbedaan standar perlindungan data di berbagai negara. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan tata kelola digital yang adil dan efektif, di mana hak dan kewajiban individu serta entitas digital dapat diatur dengan konsisten di seluruh yurisdiksi. Hukum internasional memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka kolaborasi yang diperlukan untuk menangani isu digital. Kesepakatan multilateral seperti General Data Protection Regulation, GDPR, Uni Eropa menjadi contoh sukses bagaimana prinsip-prinsip perlindungan data dapat diadopsi secara global. General Data Protection Regulation, GDPR, Uni Eropa tidak hanya mempengaruhi negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi juga perusahaan di seluruh dunia yang beroperasi dengan warga Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bagaimana regulasi internasional dapat memberikan dampak luas terhadap tata kelola digital global. Kerjasama antar negara menjadi krusial dalam menangani cybercrime, mengingat sifatnya yang lintas batas. Prinsip ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik mutual legal assistance yang diatur dalam hukum internasional menjadi alat penting untuk memastikan pelaku kejahatan dapat dibawa ke pengadilan yang kompeten. Namun implementasi prinsip-prinsip ini seringkali terhambat oleh perbedaan hukum nasional, politik, dan sumber daya. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi upaya strategis untuk mengurangi hambatan ini. Indonesia telah berusaha menyelaraskan regulasi domestiknya dengan hukum internasional, khususnya dalam isu digital. Salah satu langkah signifikan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hukum digital, mulai dari transaksi elektronik hingga sanksi terhadap cybercrime. Meski telah ada upaya harmonisasi, beberapa aspek Undang-Undang ITE masih memerlukan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan standar internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Budapest. Selain itu, Indonesia juga mulai mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam GDPR Uni Eropa. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini merupakan langkah besar dalam upaya harmonisasi regulasi domestik dengan hukum internasional. Meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemahaman publik, tantangan utama harmonisasi hukum internasional dalam isu digital terletak pada perbedaan kepentingan antar negara. Negara-negara maju cenderung memiliki regulasi yang lebih ketat dan infrastruktur hukum yang lebih maju dibandingkan negara berkembang. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum digital. Di sisi lain, harmonisasi memberikan peluang untuk membangun kepercayaan internasional melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Di Indonesia, kendala harmonisasi seringkali disebabkan oleh perbedaan pemahaman antar aktor domestik, baik pemerintah, lembaga hukum, maupun pelaku industri. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum internasional seringkali membuat proses adaptasi menjadi lambat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta pelaku industri menjadi kunci untuk mempercepat proses harmonisasi. Harmonisasi tidak hanya memerlukan perubahan regulasi, tetapi juga peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata kelola digital, kampanye edukasi tentang cyber hygiene, privasi data, dan etika digital menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang sehat. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Dengan harmonisasi yang baik, Indonesia dapat memanfaatkan era digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi. Implementasi regulasi yang sesuai dengan standar global juga akan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam sektor ekonomi digital dan e-commerce. Harmonisasi hukum internasional dalam isu digital bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga kewajiban dalam era globalisasi. Indonesia telah memulai langkah-langkah penting untuk menyelaraskan regulasinya dengan standar internasional.
meskipun tantangan masih ada. Dengan kerjasama global dan komitmen domestik, tantangan tersebut dapat diatasi, menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap menghadapi era digital secara berkelanjutan. Tantangan teknis dan sumber daya di lembaga hukum. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, lembaga hukum sering menghadapi tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya manusia, SDM, yang memadai. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses terhadap teknologi canggih yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus kompleks seperti kejahatan siber, peralatan forensik digital, perangkat lunak analisis data, dan sistem manajemen kasus berbasis teknologi seringkali tidak tersedia atau usang. Akibatnya, proses investigasi dan pengambilan keputusan seringkali berjalan lambat dan kurang efisien. Selain keterbatasan teknologi, kapasitas SDM di lembaga hukum juga menjadi kendala signifikan. Banyak aparat penegak hukum termasuk penyidik dan hakim belum memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek teknis kejahatan digital. Kurangnya pelatihan dan pendidikan khusus membuat mereka kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani bukti digital yang seringkali bersifat rumit dan memerlukan keahlian teknis tinggi. Keterbatasan teknologi tidak hanya mencakup peralatan, tetapi juga infrastruktur yang mendukung operasional lembaga hukum. Di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil, akses terhadap internet dan jaringan komunikasi yang stabil masih menjadi tantangan. Padahal teknologi ini sangat diperlukan untuk mendukung proses investigasi, komunikasi antar instansi, dan pengelolaan data secara terintegrasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, lembaga hukum seringkali terisolasi dan tidak mampu merespons kejahatan digital dengan cepat. Salah satu contoh nyata adalah kurangnya laboratorium forensik digital yang memadai di Indonesia. Laboratorium semacam ini penting untuk menganalisis bukti digital, seperti jejak transaksi elektronik atau metadata dari perangkat yang terlibat dalam tindak kejahatan. Sayangnya, laboratorium forensik yang ada seringkali terbatas pada kota-kota besar, sementara kebutuhan akan layanan ini semakin meningkat di seluruh wilayah. Adaptasi terhadap perubahan teknologi merupakan tantangan lain bagi lembaga hukum. Teknologi terus berkembang dengan cepat, menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru yang sulit dipahami oleh regulasi yang ada. Misalnya kejahatan berbasis blockchain atau penggunaan kecerdasan buatan AI untuk tujuan ilegal masih belum sepenuhnya diatur dalam kerangka hukum yang ada. Akibatnya, aparat penegak hukum seringkali tertinggal dalam menangani kasus-kasus inovatif ini. Proses adaptasi ini juga terhambat oleh resistensi terhadap perubahan di kalangan aparat penegak hukum. Banyak individu dalam lembaga hukum lebih nyaman dengan metode kerja konvensional dan enggan mengadopsi teknologi baru. Budaya kerja yang cenderung statis ini memperlambat proses modernisasi dan melemahkan efektivitas lembaga hukum dalam menghadapi tantangan era digital. Peningkatan kapasitas SDM di lembaga hukum sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Namun program pelatihan dan pendidikan khusus masih terbatas. Materi pelatihan seringkali tidak relevan dengan perkembangan terbaru dalam teknologi dan hukum digital. Misalnya, penyidik seringkali tidak diajarkan cara menangani bukti yang berasal dari perangkat IoT, Internet of Things, atau bagaimana memahami algoritma kecerdasan buatan yang digunakan dalam kejahatan siber. Di sisi lain, program pendidikan formal di bidang hukum juga jarang mencakup kurikulum yang membahas teknologi digital secara mendalam. Akibatnya, lulusan hukum yang bergabung dengan lembaga penegak hukum seringkali tidak memiliki dasar pengetahuan yang memadai untuk menghadapi kasus-kasus terkait teknologi. Masalah klasik lain adalah rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk modernisasi lembaga hukum. Teknologi canggih dan pelatihan SDM membutuhkan investasi yang signifikan, tetapi seringkali tidak menjadi prioritas dalam alokasi anggaran pemerintah. Akibatnya, lembaga hukum harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan mereka. Pendanaan yang rendah juga berdampak pada kemampuan lembaga hukum untuk bermitra dengan sektor swasta dalam mengadopsi teknologi baru. Padahal kolaborasi dengan perusahaan teknologi dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kesenjangan teknologi di lembaga hukum. Misalnya, perusahaan dapat menyediakan perangkat lunak atau pelatihan khusus yang mendukung tugas-tugas penegakan hukum.
Keterbatasan teknis dan sumber daya di lembaga hukum berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum. Banyak kasus kejahatan siber yang akhirnya tidak ditindaklanjuti karena kurangnya bukti yang cukup atau proses investigasi yang terlalu lama. Selain itu, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi seringkali membuat pelaku kejahatan sulit dijerat dengan pasal-pasal yang relevan. Di sisi lain, ketidakmampuan lembaga hukum untuk beradaptasi dengan teknologi modern dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak mampu melindungi mereka dari ancaman digital, rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi hukum akan menurun. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi tantangan ini harus menjadi prioritas nasional. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan holistik yang mencakup modernisasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan reformasi budaya kerja. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur teknologi di lembaga hukum. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum selalu siap menghadapi perubahan teknologi. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional juga penting untuk mempercepat proses modernisasi. Misalnya, lembaga internasional seperti Interpol dapat memberikan pelatihan khusus atau berbagi teknologi canggih yang membantu lembaga hukum di Indonesia dalam menangani kejahatan siber. Dengan pendekatan ini, diharapkan lembaga hukum dapat berfungsi lebih efektif dalam era digital yang penuh tantangan. Rekomendasi strategis untuk pembaruan regulasi hukum di era digital. Prinsip-prinsip regulasi hukum yang responsif terhadap transformasi teknologi. Prinsip regulasi hukum di era digital harus mengedepankan fleksibilitas untuk mengikuti dinamika perubahan teknologi. Transformasi teknologi yang sangat cepat seringkali membuat regulasi yang kaku menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis teknologi neutral diperlukan agar undang-undang tetap berlaku meski teknologi spesifiknya berubah. Prinsip ini memungkinkan legislasi berfokus pada dampak dan tujuan daripada detail teknis, sehingga mengakomodasi inovasi dan perkembangan baru. Selanjutnya, regulasi hukum harus berpusat pada kepentingan publik, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keamanan serta privasi data. Di tengah ancaman seperti kebocoran data dan serangan siber, prinsip perlindungan data menjadi prioritas utama. Undang-undang seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dapat menjadi acuan yang menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi pengguna. Partisipasi publik dalam proses pembuatan regulasi juga menjadi prinsip penting. Era digital memungkinkan keterlibatan lebih luas melalui platform daring. Proses ini menciptakan transparansi, meningkatkan legitimasi regulasi, dan memastikan bahwa berbagai kepentingan termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil terakomodasi dengan baik. Strategi percepatan pembaruan regulasi, kolaborasi lintas lembaga menjadi elemen penting dalam mempercepat pembaruan regulasi. Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, serta kementerian terkait lainnya harus bersinergi untuk mengintegrasikan kebijakan yang mendukung keamanan siber, perlindungan data, dan inovasi digital. Langkah ini juga mencakup penguatan kerangka kerja seperti Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang berperan menangani insiden keamanan digital. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis dan pemahaman hukum di era digital. Pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, hakim, dan legislator tentang teknologi terkini seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan forensik digital menjadi prioritas. Selain itu, kolaborasi dengan universitas dan institusi pelatihan teknologi dapat mempercepat terciptanya SDM yang adaptif. Penyusunan roadmap regulasi menjadi strategi krusial. Peta jalan ini mencakup tahapan prioritas mulai dari pembaruan undang-undang yang sudah ada hingga pengembangan regulasi baru. Misalnya, roadmap harus mengintegrasikan keamanan siber, e-commerce, dan perlindungan konsumen digital dengan jadwal yang jelas.
sesuai target nasional seperti Transformasi Digital Indonesia 2024, peran stakeholder dalam mendukung regulasi hukum yang adaptif. Peran pemerintah sebagai regulator adalah merancang kebijakan yang fleksibel, inklusif, dan berbasis bukti. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta sebagai penggerak utama inovasi digital, memberikan masukan teknis terkait dampak regulasi pada teknologi dan bisnis. Contohnya dalam pengaturan fintech, kerjasama dengan pelaku industri memungkinkan regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendukung inovasi. Lembaga internasional dan organisasi global seperti ASEAN dan Interpol memiliki peran strategis dalam memberikan panduan standar internasional terkait regulasi digital. Mengingat sifat lintas batas teknologi, partisipasi Indonesia dalam forum global seperti Convention on Cybercrime dapat membantu menyelaraskan hukum nasional dengan standar global. Masyarakat sipil dan akademisi juga memainkan peran penting dalam mengawasi implementasi regulasi. Mereka dapat bertindak sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya mempromosikan keamanan, tetapi juga menjaga kebebasan berekspresi dan inovasi teknologi. Rekomendasi prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, fokus utama adalah memperkuat regulasi yang sudah ada, seperti Undang-Undang ITE dan menyelesaikan revisinya untuk mengatasi kelemahan substantif. Upaya lain mencakup pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, pembuatan panduan teknis terkait keamanan siber, dan pembentukan satuan tugas khusus yang memantau implementasi regulasi. Dalam jangka panjang, Indonesia harus menciptakan kerangka hukum yang komprehensif melalui penerapan Omnibus Law untuk semua regulasi digital. Selain itu, integrasi regulasi berbasis teknologi kecerdasan buatan, perlindungan data tingkat lanjut, dan literasi digital masyarakat menjadi langkah strategis. Pembangunan infrastruktur hukum berbasis teknologi seperti pengadilan elektronik juga menjadi bagian dari visi jangka panjang untuk mendukung transformasi digital. Kesimpulan, pertama, regulasi yang ada seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mampu mengakomodasi isu-isu terkini dalam teknologi digital, seperti kecerdasan buatan dan perlindungan data pribadi. Kedua, ada ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan kenyataan di dunia digital, yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, seperti masalah kebebasan berekspresi yang berlebihan. Selain itu, implementasi hukum di dunia maya masih terbentur oleh hambatan yurisdiksi dan kurangnya kerjasama internasional yang efektif, serta ketidakcukupan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan dunia maya. Tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus kejahatan siber, serta perlunya regulasi yang lebih progresif dan spesifik untuk mengatasi ancaman baru seperti blockchain dan cryptocurrency. Kesimpulan, di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi lembaga hukum dalam menghadapi isu digital adalah masalah yurisdiksi di era digital, di mana pelanggaran hukum seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara. Selain itu, harmonisasi hukum internasional masih menghadapi kendala akibat perbedaan sistem hukum dan kebijakan antar negara. Meski begitu, terdapat upaya positif dari Indonesia untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan hukum internasional, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan cybercrime. Meski masih membutuhkan peningkatan kapasitas implementasi, saran pemerintah Indonesia perlu segera memperbarui dan menyempurnakan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta, untuk lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital terkini, termasuk kecerdasan buatan, blockchain, dan perlindungan data pribadi. Penyusunan regulasi yang lebih spesifik seperti undang-undang tentang perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data dan ancaman privasi masyarakat. Indonesia perlu meningkatkan kerjasama internasional dalam menangani masalah kejahatan siber, termasuk penguatan mekanisme perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik, mutual legal assistance.
Selain itu, partisipasi aktif dalam perjanjian multilateral seperti Konvensi Budapest dapat membantu Indonesia menyelaraskan sistem hukumnya dengan standar internasional. Pemerintah harus menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang kejahatan siber dan teknologi digital. Pelatihan teknis dan pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi akan memperkuat penegakan hukum. Indonesia perlu mempercepat proses harmonisasi hukum dengan standar internasional, khususnya yang terkait dengan perlindungan data pribadi dan regulasi tentang kejahatan siber, kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara, serta memperhatikan standar global seperti GDPR Uni Eropa, dapat membantu menciptakan ekosistem hukum digital yang lebih baik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya etika digital dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Pendidikan hukum digital yang lebih mendalam juga diperlukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan hukum di dunia maya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat bagi Anda semuanya.